Silakan mulai Pak Yunus. Oke, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Asri. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Yunus. Bagaimana kabarnya Pak Asri? Kabar baik ini, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Oke, baik untuk pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang saya bisa bantu ke Pak Asri? Oh iya, saya butuh sekali Pak Yunus pada siang hari ini. Begini Pak Yunus. Baik, silakan diutarakan Pak. Ya, saya itu sejak 3 tahun yang lalu menyiapkan arena untuk tempat saya nanti pensiun. Saya kalau 60 tahun, pensiunnya 3 tahun lagi. Tapi kalau bisa ke WI utama 65 tahun, masih bisa 8 tahun lagi. Saat ini saya sedang menyiapkan satu kebun yang saya beri nama Kebun Wisata Hasri. Masalah saya ini Pak Yunus terkait dengan tenaga kerja saya. Saya sudah gonta-ganti tenaga kerja ini. Jadi tidak kinerja dari petugas yang menjaga kebun itu selalu tidak maksimal. Dan saya sudah 3 kali memecat petugas kebun. Nah, saya takut memberhentikan lagi petugas yang sekarang ini. Nah, yang saya butuhkan itu adalah bagaimana saya bisa memiliki kemampuan yang baik untuk bisa membuat tenaga kerja saya di kebun itu bisa maksimal kerjaannya sesuai dengan harapan saya. Terus terang selama ini kerjaan mereka tidak sesuai dengan harapan saya. Itu yang saya butuhkan, tips dan trik untuk bisa membuat mereka mau maksimal bekerja sehingga harapan saya untuk tempat menghabiskan usia itu bisa benar-benar enjoy Pak Yunus. Itu masalah saya Pak Yunus. Mohon bantuan. Oke Pak Asri, kalau boleh disampaikan untuk saat ini ada berapa banyak tenaga kerja atau pekerja yang Bapak pakai atau gunakan untuk mengelola kebun yang Pak Asri sampaikan tadi? Oke, makasih. Sampai saat ini ada tiga pengelola yang saya pakai. Tapi 3 ini kadang-kadang mengibuli saya, Pak Yunus. Nah, saya tidak mau marah kepada mereka, karena takutnya kalau saya marahi, di mata mereka saya menjadi tidak elok, tidak enak. Nah, ada 3 pekerja yang bekerja di 3 lokasi juga ya, 3 pekerja di 3 lokasi. Satu pekerja utama. Pekerja utama ini saya sudah bikinkan rumah, saya bikinkan wisma, dia makan minum tinggal di situ, saya siapkan internet, bahkan saya supply untuk kebutuhan ramsum sehari-harinya, tapi kinerjanya tidak diikuti dengan fasilitas yang sudah saya berikan. Nah, apa yang bisa saya lakukan agar supaya kinerja itu bisa sesuai dengan harapan? Itu masalah saya, Pak Yunus. Di real masalah yang saya hadapi. Pak Asri, ini kira-kira kinerja seperti apa yang Bapak harapkan dari pekerja yang sudah ada? Apakah dari sisi waktu mereka bekerja atau dari produktivitas atau hasil kerja mereka, Pak? Oh iya, makasih Pak Yunus. Yang saya butuhkan itu ya yang namanya kebun, ya harus bersih lah. Gulmanya, rumputnya jadi tidak ada, kemudian tanamannya tumbuh subur, kemudian waktu-waktu tertentu bisa dia dipupuk, dikabari kondisinya, karena agak jauh lokasinya Pak Yunus dari rumah saya. Bersih rumput, itu harapan saya. Tapi yang terjadi Pak Yunus sekarang ini, kebun itu tinggi rumputnya.
Tapi yang dia lakukan itu hanya memanen hasilnya. Jadi selain saya beri dia gaji dalam periode tertentu, dia juga memanen hasil kebun saya, dan hasil kebun saya itu dia jual. Tapi dia tidak perhatikan itu rumput-rumput. Nanti saya datang baru dibersihkan rumputnya. Kalau saya tidak datang, dia tidak bersihkan, dia hanya panen saja. Bahkan juga ada gaji khususnya. Itu Pak Yunus. Oh, baik. Jadi pada intinya Pak Asri mengharapkan kualitas kerja mereka ya bisa menjaga kebun, merawat kebun, tidak harus menetapkan waktu reguler untuk kerja ya, misalnya mungkin mulai dari jam 8 sampai jam 12, mungkin setelah sore jam 2 sampai jam 4 dan seterusnya. Intinya para pekerja ini bisa merawat, menjaga kebun supaya bisa berproduksi dengan baik ya. Ya, Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, intinya dia bersih. Kalau dia bersih kan dia subur. Kalau dia subur kan dia bisa berbuah dengan baik. Nah, tapi yang terjadi itu kebun tidak bersih. Bahkan Pak Yunus, dia panen dulu hasilnya. Ada beberapa yang dia panen hasilnya, dia sudah jual belum diberitakan. Saya hanya mengetahui dari orang lain bahwa dia sudah panen. Gitu. Oh itu. Kalau dijanji saya untuk mau membabat, ya sebatas janji. Tapi saya suruh orang untuk pergi melihat, coba tinjau dulu kebun saya, gimana rumputnya. Oh, dia videokan saya. Kawan-kawan yang lewat di situ, aduh, rumputnya tinggi, Pak. Itu masalahnya. Oke, kalau boleh tahu Pak, 3 orang pekerja yang Bapak miliki saat ini, yang Pak Asri pekerjakan saat ini, itu merekrut mereka dari mana Pak? Apakah mungkin jangan-jangan mungkin yang punya kekerabatan atau keluarga sendiri, atau mungkin mengambil dari luar daerah Pak? Ini dua tenaga inti itu orang di kampung situ. Kalau yang tenaga ketiga itu sebenarnya tenaga cadangan saya, tenaga eksternal saya yang tiga itu. Tim keluarga yang saya beri nama dengan tim keluarga yang pihak ketiga itu. Jadi kata kuncinya 2 orang yang berada tinggal di tempat tersebut. 1 orang tinggal di dalam kebun, yang 1 orang lagi tinggal di rumahnya tapi di samping kebun saya. Nah, itu 2 pekerja utama yang ada di sana. Kalau yang pekerja ketiga itu tinggal di luar kebun, tapi itu tenaga cadangan, Pak Yunus. Kalau kinerja dari 2 orang ini tidak bagus, musuhnya tinggi rumputnya, ya saya kirim tim tenaga kerja ketiga itu. Akibatnya saya double bayar. Kan saya sudah bayar itu yang tinggal diam di sana. Tapi karena tinggi rumputnya, saya tidak tega tanaman itu tinggi rumputnya, ya saya kirim tenaga kerja ketiga. Tenaga kerja ketiga itu saya kirim ulang ke sana untuk membabat. Akhirnya saya bayar lagi dia, padahal saya sudah bayar orang sebelumnya. Jadi rugi 2 kali saya. Rugi 2 kali ya. Nah, untung 2 kali dia, untung 2 kalinya itu. Untung 2 kali, Pak Asri rugi 2 kali. Hasilnya, ya saya rugi 2 kali. Apa kira-kira ya? Iya. Nah, mungkin ini apa namanya? Apakah pekerja yang Bapak yang bergabung atau yang Bapak pakai saat ini sebelumnya sudah pernah bekerja atau mengelola kebun, Pak? Oh iya, dia sudah punya pengalaman mengelola kebun karena kebunnya sendiri kan. Kan selain kebun saya ada kebunnya juga dia kan. Jadi dia memang anak petani gitu ya. Sehari-harinya kerja kebun gitu. Jadi tingkat kejujuran dan tingkat akuntabilitasnya yang tidak bagus. Jadi sinilah saya butuh tips dan trik untuk bisa membuat dia jujur dan akuntabel atas pekerjaannya. Gitu Pak Inus. Artinya dari sisi pengalaman atau pekerjaan pada dasarnya mereka sanggup atau bisa melakukan. Cuma
mungkin ya apa tanggung jawab yang kurang ya, tanggung Ya, jawab, kejujuran dan seterusnya Pak ya. ya. Nah, apakah di awal ketika bergabung itu ada semacam kesepakatan kalau tidak mau disebut perjanjian dalam melaksanakan tugasnya nanti kira-kira rambu-rambunya seperti ini, aturannya seperti ini dan seterusnya Pak. Apakah sudah pembicaranya sampai di sana Pak? Sudah kalau semua itu. Kesepakatannya hanya satu. Eh, Kebun bersih. Itu kan kesepakatannya. Kebun bersih. Dananya tarifnya sekian. Nah, yang terjadi sekarang adalah tarif diambil, kebun tidak bersih. Nah, kemudian yang kedua lagi, kebun dipanen tanpa sepengetahuan saya. Yang ketiga, hasilnya dijual juga tidak dilapor ke saya. Berat, Pak Yunus, di mata saya ini. Kemudian di satu sisi saya mau tidak mau membuat dia kecewa, gitu ya. Karena ini sudah Nah, pekerjaan yang apakah ketiga. hal-hal itu sudah dibicarakan juga di awal Pak? Sudah, semuanya Sudah sudah dibicarakan ya. dibicarakan. Manggut-manggut ketika saya ada, tapi ketika membelakang tidak dikerja apa yang menjadi kesepakatan. Ketika Pak Asri tidak ada, ya kenyataannya lain Pak ya. Ya, kenyataannya lain. Karena itu pun kan kalau misalnya saya minta, kan jauh tuh jaraknya dari rumah, ada 300 kilo, Pak Yunus. Kebun itu di kampung halaman di 300 kilo. Jadi tidak selamanya saya ada di sana. Kalau saya suruh coba kau foto kondisi kebun, ya dia foto yang bersih, yang sedikit-sedikit di samping rumah itu. Terus ada sahabat saya yang biasa lewat di situ, saya minta, coba kau videokan saya punya kebun. Waduh, kaget saya. Menjalar tuh rumput sampai ke batang-batang. Ya, informasinya Pak Asri sudah sampaikan kira-kira alternatifnya. Nah, karena sepertinya usaha sudah dilakukan, tapi pekerjaannya tidak ada perubahannya. Tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai juga dengan pembicaraan di awal. Nah, kira-kira solusinya yang ada di pemikiran Pak Asri seperti apa, Pak? Ya, solusinya kayaknya saya harus mengangkat satu supervisor. Itu yang belum saya lakukan selama ini. Tapi cuma kalau saya mengangkat satu supervisor, bertambah lagi itu anggarannya. Ya, sementara kan terbatas kemampuan kita. Saya kira solusi mengangkat supervisor saat ini itu yang lebih bagus. Cuma kan mahal itu biayanya supervisor, Pak Yunus. Saya kira itu. Berarti lebih nanti ke arah manajemen pekerjaan Pak Asri ya. Siap. Pengaturan pekerjaan supaya bisa sesuai dengan harapan. Ya sepertinya solusinya sudah apa namanya akan ada Pak Asri ke depan. Jadi mungkin dari pertemuan kali ini pada dasarnya Pak Asri barangkali sudah bisa menemukan atau menurut yang ada di pandangan Bapak apa kesimpulan untuk menyelesaikan problem tadi Pak? Ya, jadi menurut saya memang saya harus mengangkat supervisor, kemudian yang kedua saya butuh pertemuan dengan mereka untuk memperbaharui MOU yang ada, janjian untuk mengingatkan, kemudian mungkin penggajian yang akan saya berikan ke tenaga kerja tersebut tidak berbasis waktu, kan selama ini berbasis waktu, setiap bulan sekian, setiap bulan sekian. Mungkin yang akan saya lakukan adalah mengubah perjanjian saya, penggajiannya tidak berbasis waktu, tapi berbasis kinerja pekerjaannya. Pokoknya begitu kebun bersih, baru Anda saya bayar. Kebun bersih, baru Anda saya bayar. Kayaknya itu mungkin yang akan saya lakukan. Cuma konsekuensinya kalau seperti itu adalah kalau dia kebun tidak bersih kebunnya, tidak juga dibayar, berpotensi tanaman-tanaman saya itu bisa mati. Mungkin itu solusi sementara Pak Yunus yang akan saya lakukan untuk memaksimalkan
sumber daya manusia yang mengawasi kebun saya. Kebun saya itu saya beri nama Pak Yunus Kebun Wisata Hasri. Kebun wisata asri ya. Ya, KWH. Kebun Wisata Hasri. Searching aja Pak Yunus. Nama yang sangat bagus sebenarnya Pak Asri, dan pada dasarnya solusi dari apa yang Bapak alami selama ini sudah terungkap tadi Pak. Nah, mungkin selamat mencoba Pak. Siap. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya mendengar informasi yang tentu lebih baik dari Pak Asri ya. Begitu Pak Asri ya. Kalau sukses, saya undang makan durian, Pak Yunus. Oh, terima kasih banyak sebelumnya, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga ke depan kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali, Pak ya. Saya berterima kasih, Pak Yunus, sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan solusi dan terasa dan terpuaskan di hati tersendiri, terpikirkan untuk bisa mengangkat supervisor dalam rangka kesuksesan kebun tersebut. Terima kasih. Saya yang berterima kasih Pak Yunus. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Sama-sama Pak Asri. Sukses untuk Pak Asri. Assalamualaikum Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan recordingnya ya.